Oke, halo semuanya. Jadi sebelumnya balik lagi dengan kita kelompok satu dari mata kuliah gerak organisasi dari 4810. Jadi untuk topik obrolan kita hari ini, kita bakal ada sedikit topik di mana kita akan membahas dari pengerjaan tugas besar yang sudah kita lakukan. Tapi kita nggak cuma yang namanya membahas dari tugasnya aja, kita juga bakal bertanya ke teman-teman anggota kelompok kita dari perspektif mereka itu nantinya bakal gimana. Jadi untuk perkenalan dulu, saya sebagai moderator, nama saya Rico Fernando dengan NIM 10201240372. Saya Aska Rasid dengan NIM saya 10201140003 nanti. Saya mau Iqbal dengan NIM 10220140032. Saya akan kita dengan NIM 10201240034. Nama saya Dewan Satria Bambang dengan NIM 10201240013. Oke, jadi sebelumnya mungkin dari teman-teman itu bisa ada dibesarkan ya suaranya supaya terdengar juga ke audionya nanti. Kemudian untuk segmen yang pertama, jadi kita di sini bakal memperkenalkan kasus apa yang kita ulik dari tugas besar OB itu. Mungkin boleh dari Dewan terlebih dahulu. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan di sini ya, nah ini sebenarnya kasus kita itu tentang PT Taman Kopi kita atau disebut dengan TKK. Jadi TKK sendiri itu adalah perusahaan manufaktur mesin kopi yang sekarang ingin berubah besar-besaran dari sistem make to order menjadi make to stock. Jadi yang awalnya jalan make to order dia menjadi stock sekarang. Lalu kira-kira gimana nih teman-teman? Nah, ini sebenarnya menarik. Jadi selama ini kan mereka sistemnya itu adalah pesanan melalui pesanan dulu. Namun sekarang itu dia itu mau produksi dulu sebelum pesanan masuk. Ini kedengarannya sebenarnya simpel, cuman lihat ada dampak dari perubahan ini tuh, kok organisasinya tuh gede banget. Gue juga setuju sih, karena yang bikin makin kompleks tuh dari kondisi SDM-nya. Kayak mayoritas karyawan itu lulusan SMK, ada yang udah mandiri dan ada yang juga harus diawasi dengan ketat. Nah, terus mereka mau rekrut sarjana teknik industri yang sama kayak operator mesin otomatis, jadi campuran itu banyak banget dari profilnya gitu. Ya, apalagi kita bahas tentang keputusan nih. Dan di ini kan kita lihat kalau misalkan keputusan itu keputusan di direkturnya, dan di ini di direktur itu pengolahan, apalagi saat lagi picknya atau pickingnya. Jadi dari itu pun dapat tahu lah ya sinyal bahwa ada yang salah di sebetulnya. Oke, jadi mungkin aku tarik kesimpulan ya, bahwa sebenarnya yang dari tadi kita bahas itu ada beberapa, di mana dari perubahan sistem dan juga dampak dari perubahan sistem itu organisasinya itu seperti apa, dan bahkan sampai tadi di Rehan itu dari yang awalnya sebelumnya terpusat dari yang paling atas atau direktur, sampai direkturnya itu jadi kewalahan, sehingga mungkin itu bisa dikatakan kurang efisien juga ya, buat dari PT Teman Kopi kita tadi. Nah, mungkin dari aku sendiri, aku mau nanya dulu ke Rehan. Berarti menurut Rehan itu, dari sebelum perubahan, kondisi PT Teman Kopi kita itu work group atau work team? Karena dari yang tadi Rehan bilang kan awalnya dari terpusat, kemudian kewalahan. Menurut Rehan ini gimana? Work group atau work team? Menurut aku ini jelas ya, ini merupakan work group. Kenapa? Karena ada beberapa bukti yang wakil lah. Yang pertama itu mengenai di keputusan direktur itu tidak ada pemanggilan yang kolektif lah tujuannya. Yang kedua itu mengenai kerja individu dari faktornya, bagaimana itu individu lah mengerjakan sebagai sendiri ada yang melintas fungsi gitu loh. Dan yang ketiga itu namanya metode. Jadi kebetulan memang dalam itu koordinasi antara tim apakah harus jalan atau yang koordinasi ya udah ada koordinasinya. Kalau dari yang ketiga aku setuju sama pertanyaan kan, karena aku juga mau nambahin sedikit teori yang pernah aku baca. Kalian tahu bukunya Robin Richards kan? Tahu. Bukunya Robin Richards itu mengatakan kalau misal work group itu kerjanya atau sinerginya itu netral. Jadi kalau misal 1 tambah 1, biasanya 2. Nggak ada nilai tambah dari adanya kolaborasi. Jadi setiap kita kerja itu benar-benar kerja secara mandiri. Jadi setiap suatu pelatihan itu cuma bertambah nilai biasa aja, bukan sinergi yang kolektif. Dan terus pertanyaan kedua ini, setelah perubahan itu kita mending ke tempat lain work group atau work team. Nah, menurut saya jawabannya jelas work team. Setuju banget sih, karena dari working tersebut bisa berubah ke make to stock. Tim marketing harus ngerti data, gimana ke tim produksinya, dari tim produksinya juga nanti ada ke logistiknya. Nah, baru dari logistik itu dia bisa menyiapkan semua bahan baku. Dapat disimpulkan bahwa semuanya itu saling kebergantungan. Kalau misal masih pakai pola work group yang kerja sendiri, sistemnya itu pasti bakal kolaps. Oke, jadi mungkin intinya itu berarti work team itu jauh lebih baik lah ya, betul bekerja sebagai tim daripada bekerja sebagai kelompok doang. Nah, berarti dapat disimpulkan juga bahwa work team itu yang memang paling efektif karena pekerjaannya itu banyak yang kompleks dan juga butuh keahlian yang saling melengkapi. Balik tadi yang sudah dijawab oleh Aska juga bahwa nggak bisa kalau misalnya kerja sendiri per ini. Dan mungkin itu sama juga kayak kita, misalnya kalau misalnya kita kerjain suka kita, gimana misalnya kamu nomor 1, nomor 2 tanpa ada keselarasan, tanpa ada nilai kolaboratif, ya hasilnya nggak akan sebagus kalau misalnya kita bekerja secara tim. Oke, jadi itu juga persis dengan PT TKK yang kita teliti ini, di mana setelah perubahan itu sangat masuk ke kriteria tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu tentang leadership. Nah, jadi topik ini menurut saya sendiri itu paling menarik. Nah, karena dari kelompok kita itu rekomendasiin 2. Yang pertama itu transformational leadership dan juga situational leadership.
Dari Iqbal sendiri, coba, lu mau jelasin mulai dari yang mana dulu? Oke, ini saya mau jelasin dari transformasi dulu. Jadi intinya itu kepemimpinan itu dan terima kasih. Dia itu menginspirasi dan dia gak bikin orang tuh mau berubah cuma karena disuruh berubah, tapi dia tuh berubah karena ikut terinspirasi dari apa yang dia lakukan. Nah dalam konteks TKK ini transformasi besar itu terjadi karena penting banget buat transformasi khususnya di TKK ini dari level manager dan juga ketika karyawan itu ngerti kenapa perlu berubah dan maka si transformasional ini penting untuk berubah dari setiap karyawan itu. Betul. Dan aku sedikit tambahin aja karena dari transformational leadership itu ada 4 elemen kalau kalian tahu. Yang pertama itu ada idealis influence, yang kedua itu ada inspirational motivation, lalu yang ketiga itu ada intellectual stimulation, sama yang terakhir itu ada individualism consideration. Nah, kenapa tadi kita ambil dua ya itu antara inspirational motivation sama intellectual stimulation? Karena karyawan itu harus diajak, bukan sendiri. Jadi karyawan itu harus diajak secara berpikir ulang, cara kerjanya, bukan cuma diperintah doang. Kalau doang gimana? Kalau dari aku sendiri, aku transformasional itu udah cukup. Jadi kita itu perlu yang namanya situational prinsip, terutama buat level supervisor itu kan mereka berhadapan langsung tuh sama karyawan. Jadi ketika di lapangan itu fact-nya bakal berbeda dengan yang teori. Jadi situational leadership ini berguna buat contohnya supervisor, jadi dia bisa melider atau memimpin suatu pekerjaan tim agar sesuai walaupun situasinya berubah, makanya situasinya Betul. Nah, itu penjelasan apa situasional paling bagus. Kenapa? Kita nggak bisa semata-mata masukin satu gaya kepemimpinan ke semua organisasi. Kenapa? Terjadi organisasi dan begitu berbeda. Jadi kita yang harus dilakukan dari kita sendiri, bukan tempat yang adaptasi terhadap gaya kepemimpinan kita. Oke, jadi yang aku highlight tadi itu bahwa sebenarnya kita tuh jadi pemimpin tuh nggak bisa misalnya nyuruh-nyuruh doang atau melakukan hal yang kita suruh. Mungkin bisa kita ambil contoh dari sepak bola ya misalnya. Aku melihat misalnya dari Mbappe nih, misal kalau Mbappe itu nggak melakukan apa yang dia suruh, teman-temannya nggak bakal se-chemistry dengan dia. Ya, lebih ke arah misalnya diktator gitu lah. Berbeda misalnya dengan Messi, kalau kalian ikutin, Messi itu kan di Piala Dunia 2022 dia bekerja secara tim, bekerja keras sehingga timnya juga mau bekerja untuk dia. Dan hasil yang diterima juga berbeda, outputnya itu sangat jauh berbeda. Nah mungkin itu yang harus kita highlight ya dari sisi leadership yang bisa kita ambil juga dari hasil yang kita teliti. Mungkin selanjutnya aku mau ke segmen yang terakhir, itu mungkin lebih ke arah teori Kurt Lewin. Mungkin ada dari teman-teman sendiri yang udah paham tentang teori Kurt Lewin, mungkin boleh dijelaskan. Sedikit menambahkan ya teman-teman ya. Kalau buat soal Kurt Lewin itu asal kalian tahu aja nih, mulai ini dari saya ada 3 tahap. Yang pertama itu untrace atau pembentukan, lalu ada movement itu seperti perubahan atau tindakan, lalu yang terakhir itu ada rephase. Rephase itu bisa diartikan sebagai pembuatan ulang lah. Nah, itu tuh bisa diaplikasikan ke video nyata atau ke kasus nyata. Saya simpel, tapi itu sangat-sangat penting lah. Kalau menurut gua dari definisi pertama itu apa sih? Yang ngomongin tadi untrace ya. Untrace itu jadi misal kayak situasi nyatanya di perusahaan adalah ketika bentuknya TK ini, anda ingin jatuh sistemnya adalah make to order, yang dimana itu sudah dilakukan secara berulang, sudah dilakukan secara bertahun-tahun, otomatis. Tantangan di sini adalah gimana caranya berubah mindset para karyawan untuk berubah dari yang tadinya make to order ke make to stock. Nah ini tantangannya kenapa? Karena otomatis hal yang dilakukan make to order ini sudah dilakukan bertahun-tahun, maka si karyawan itu udah merasa nyaman karena udah tinggal menjahit si make to order doang. Nah, caranya berubahnya itu gimana sih kayak gitu? Tapi kalau menurut aku sendiri itu tadi berdasarkan soal perubahannya itu yang paling besar karena ya jadi berdasarkan yang sudah kita analisis semua ya sebenarnya kita tahu juga sebenarnya teman-teman yang bisa kita lihat di sini. Nah TKK itu harus mengelola 4 perubahan sekaligus. Yang pertama itu dari sistem kerjanya, yang pertama itu order stock, terus dari sistem produksinya karena dari order itu stock kan Ya, beda. terus ada juga ini integrasi sistem baru masukan karyawan dan sebagainya itu pasti menunjukkan kompetensi dan bisa. Lalu ada juga untuk adopsi mesin otomatis. Nah, di sini tuh mereka harus melakukan yang semua sambil mempertahankan operasional yang tidak ada konten yang harus diperhatikan. Jadi kalau kata aku sendiri itu melakukan cara berbeda. Dan masalahnya itu kayak dari sistem itu itu bottleneck, tapi itu kan dari sisi akhirnya udah kuat ya, tapi perubahan itu harus dilakukan. Nah, masalahnya itu kita nggak bisa langsung sekaligus, kita makanya rekomendasi secara bertahap. Oke, mungkin aku tarik lagi benang merahnya. Jadi cara kerja yang baru itu nggak bisa yang langsung diinstitusionalin lah intinya, nggak bisa langsung bekerja kalau misalnya nggak ada SOP baru, kalau misalnya nggak ada sistem evaluasi yang bisa emang disesuaikan ke perusahaan, itu nggak akan bisa. Karena orang itu pasti gampang banget balik ke kebiasaan yang lama. Nah, dari Kurt Lewin ini dia bilang gitu bahwa rephrasing itu bukan sekedar formalitas, tapi sebuah fondasi supaya perubahan itu bisa jadi jangka panjang, nggak cuma sebentar, tapi dia bakal bertahan dan menjadi budaya baru yang positif lah bagi perusahaan itu. Oke, mungkin itu aja ya dari kita ya. Dari podcast kita soal sedikit pembahasan tugas besar dari operational behavior atau organizational behavior,
Nah, jadi semoga setelah mendengar obrolan dari kita menjadi lebih paham lagi bagi materi OB ini dan juga menjadi lebih paham lah tentang konteks dari kasusnya. Oke, mungkin ada tambahan? Cukup? Oke.